Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas ujian soal ulangan sekolah mata pelajaran informatika kelas 7 sekolah menengah pertama bab yang ke-6, yaitu analisis data semester yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Petunjuknya adalah berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada disebut data titik-titik. Pilihannya adalah A. Data primer, B. Sekunder, C. Kuantitatif, dan D adalah kualitatif. Maka jawaban yang tepat adalah primer. Kenapa? Karena berdasarkan dari berbagai sumber yang telah ada. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh spreadsheet kecuali. Spreadsheet itu adalah pengolah data. Kecuali. Pilihannya A. MS Excel, Microsoft Excel, B. Zoho Sheet, C. KSK Spread, dan D. Notepad. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Notepad. Soal nomor 3. Bagian kecil dari worksheet yang merupakan pertemuan baris dan kolom disebut titik-titik. Pilihannya A. Rank, B. Cell, C. Kolom, dan D. Table. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu cell. Selanjutnya soal nomor 4. Menambah worksheet baru dapat dilakukan dengan menggunakan shortcut. Jadi shortcut itu untuk cara cepat. Yang pertama pilihannya adalah A. Ctrl O, B. Ctrl W, C. Ctrl F5, dan D. Shift F11. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Shift F11. Jadi tekan tombol Shift, kemudian tekan tombol F11 itu berbarengan, maka akan menambah worksheet yang baru. Selanjutnya soal nomor 5. Hasil formula. Hasil formula dari sama dengan kon dalam kurung 50, 50, 50, 50. Jadi 50-nya ada 5 adalah titik-titik. Pilihannya A. 250, B. 50, C. 5, dan D. 0. Kon itu berarti jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah yang C, sama dengan 5. Soal nomor 6. Nilai sel H3 sama dengan 20, H4 sama dengan 10, H5 sama dengan 20, H6 sama dengan 10. Jika diberikan formula sama dengan average dalam kurung H3 titik koma H6 kurung tutup akan menghasilkan titik-titik. Pilihannya A5, B10, C15, D20. Average itu artinya rata-rata. Jadi rata-rata penjumlahan dari 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10. Jadi 20 tambah 10 tambah 20 dibagi tambah 10 kemudian dibagi dengan jumlah data yaitu 4. Maka hasilnya adalah 15, yaitu C. Selanjutnya soal nomor 7. Untuk menampilkan angka 0 pada awal sel, maka dapat mengubah format number menjadi titik-titik. Jadi untuk pengolah data, jadi ketika angka 0 kita akan menampilkannya supaya berada di awal sel, maka format number yang sebelumnya format number dapat dirubah harus menjadi, titik pilihannya ada 4. A. Scientific, B. Text, C. General, dan D. Accounting. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dirubah ke dalam bentuk format teks.
Selanjutnya soal nomor 8. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan, membuat langkah-langkah penyelesaian, dan menuliskan kode program merupakan pengertian dari titik-titik. Pilihannya A. Sistem analis, B. Administrator, C. Programmer, dan D. End user. Maka yang benar adalah yang A. Sistem analis. Jadi sistem analis itu mampu untuk menganalisis sistem. Selanjutnya soal nomor 9. Apabila sel A5 bernilai 60 dan B5 bernilai 5, maka formula yang menghasilkan true adalah titik-titik. Pilihannya A sama dengan OR dalam kurung A5 lebih kecil daripada B5, titik koma, B5 lebih besar dari A5. Yang B sama dengan not dalam kurung A5 sama dengan 60. Yang C sama dengan N dalam kurung A5 lebih besar daripada B5, titik koma, B5 lebih kecil dari A5. Dan yang D, N sama dengan N dalam kurung A5 lebih kecil daripada 75, titik koma, A5 sama dengan B5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, N. Jadi maksud dari rumus ini adalah di mana A5 lebih besar daripada B5. Perhatikan A5 60, B5 adalah 5. Itu lebih besar daripada A5 lebih besar daripada B5, dan N itu dan B5 lebih kecil daripada A5. B5 itu adalah 5 lebih kecil daripada A5 60. Maka yang benar adalah yang akan menghasilkan, formulanya itu akan menghasilkan true. True itu artinya benar, itu adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Rank B5 titik 2 H5 pada Microsoft Excel memiliki jumlah sel sebanyak titik-titik. Pilihannya A4, B5, C6, D7. Perhatikan pada B5 sampai H5. B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5. Berarti jumlahnya ada 7. Jadi ada 7 sel. Selanjutnya soal nomor 11. Absolute reference ditunjukkan dengan adanya tanda titik-titik. Yang A adalah tanda string, itu tanda $. B sama dengan @ C adalah tanda pagar, dan D tanda persen. Maka yang benar adalah yang A, tandanya adalah string. Selanjutnya soal nomor 12. Sel G9 memiliki teks data dan G10 memiliki teks siswa. Agar menghasilkan keluaran data siswa, maka menggunakan formula titik-titik. Yang A sama dengan G9 dan G10. Yang B G9 ditambah G10, yang C sama dengan G9 ditambah G10, dan yang D sama dengan G9 dan G10. Jadi di mana ada pada sel G9 itu ada tulisan data, kemudian pada G10 itu ada tulisan siswa. Agar hasilnya data siswa, maka kita harus menggunakan rumus yang mana? Yaitu yang D. Jadi sama dengan G9 dan G10. Selanjutnya nomor 13. Formula hasil rata-rata dari data pada sel B2 sampai B9 adalah titik-titik. A sama dengan average dalam kurung B2 titik koma B9. Yang B sama dengan median dalam kurung B2 titik koma B9. Yang C sama dengan max dalam kurung B2 titik koma B9, dan yang D sama dengan sum dalam kurung B2 titik koma B9. Maka yang kita cari adalah rata-rata. Maka rata-ratanya adalah yang A, yaitu average. Median adalah titik tengahnya, maksimum adalah nilai yang maksimum yang terbesarnya, dan sum adalah penjumlahan dari B2 sampai dengan B9. Selanjutnya nomor 14. Fitur yang dapat memberikan warna pada sel adalah titik-titik. A. Format font, B. Fill color, C. Format number, dan D. Please pens. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu fill color. Jadi untuk memberikan warna pada sel. Selanjutnya soal nomor 15. Penulisan formula yang tepat sama dengan penulisan formula yang tepat titik-titik. Pilihannya A sama dengan 56 dikali dengan 3. Yang B, B2 dikali dengan B3. Yang C, 77 dikurangi 10 ditambah 2. Yang D sama dengan C4 ditambah D4 ditambah E4. Maka yang benar adalah yang A. Jadi untuk formula rumus itu
bagian depannya harus ada tanda sama dengan. Jadi sama dengan 56 dikali dengan 3. Selanjutnya, yang bagian kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan bawah ini dengan benar. Jelaskan pengertian dan tujuan dari analisis data. Maka jawabannya adalah, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Sedangkan tujuan dari analisis data ialah untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya soal nomor 17, konversikan satuan ukuran data berikut. Yang A, 1 kilobyte sama dengan titik-titik bit. Yang B, 1 megabyte sama dengan titik-titik gigabyte. Maka jawabannya untuk 1 kilobyte itu sama dengan 1,024 bit. 1024 bit. Sedangkan yang untuk 1 megabyte adalah 0,001 gigabyte. Selanjutnya soal nomor 18. Sebutkan 3 contoh spreadsheet. Jadi spreadsheet itu adalah aplikasi untuk mengolah data. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Itu biasanya sekarang udah lazim digunakan Microsoft Excel. Yang kedua adalah Caspread. Dan yang ketiga adalah Lotus 123. Selanjutnya soal nomor 19. Sebutkan proses interpretasi data. Maka jawabannya, yang pertama adalah menganalisis. Terus yang kedua adalah mempelajari hubungan antar data berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga adalah menyimpulkan hubungan yang dipelajari. Jadi untuk proses interpretasi data ini ada 3 proses yang harus dijalani. Dan soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Jadi silakan diperhatikan gambar berikut. Ini A-nya A1, B1, C1-nya. A1-nya adalah 50, B1-nya 4, dan C-nya adalah 5. Di sini ada rumus pada bagian yang A3, di A4 dan A5. Apakah hasil dari rumus yang tertera pada sel A3, A4 dan A5? Ini A3 itu A, kemudian 3. Maka jawabannya pada sel A3 itu adalah sama dengan dalam kurung A kurangi A1 dikurangi B1 kemudian dikalikan dengan C1. Maka hasilnya adalah 230. Berarti 230 dari mana? Dari A1 dikurangi B1. Berarti 50 dikurangi 4. 50 dikurangi 4. Hasilnya adalah 46. Kemudian dikalikan C1. C1 adalah 5. Maka hasilnya adalah 230. Yang kedua, pada sel A4. Sel A4 itu A. Dan ini adalah 4. Berarti A4 adalah yang kedua. Sama dengan A1 lebih kecil daripada 1. Ketika A1 lebih kecil daripada 1, hasilnya adalah false. False itu salah. Dimana ada A1 itu sebenarnya lebih besar daripada B1. Perhatikan 50 lebih besar daripada 4. Jadi ketika ada pernyataan 50 lebih kecil daripada 4, maka hasilnya adalah false. False itu artinya salah. Dan yang sel yang ke-5 adalah dalam sama dengan N. Dalam kurung B1 lebih kecil daripada C1, A1 sama dengan A1. Berarti B1 lebih kecil daripada C1. Berarti B1 itu adalah 4 lebih kecil daripada A1 yaitu 50. Dan A1 sama dengan A1. Maka jawabnya adalah true. Berarti jawabannya true itu artinya benar. Demikianlah video pembahasan untuk informatika soal ulangannya bab yang ke-6 sampai seri yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.